Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Imamul Anbiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh umatnya menyerukan suara, Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia di seluruh dunia, dimanapun kalian berada, wahai raja-raja, wahai para presiden, menteri-menteri, wahai orang-orang sehat, orang-orang sakit, wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang pabrik, wahai para pemilik tanah, wahai tentara-tentara yang memegang senjata-senjata, wahai polisi-polisi dan penjaga-penjaga, wahai orang yang punya pangkat jabatan yang tinggi-tinggi, wahai orang-orang yang tinggal di gunung-gunung, wahai orang-orang yang tinggal di daratan, di lautan, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kalian. Kalimat pertama, ucapan pertama dari seluruh usaha para anbiya alaihissalatu wassalam adalah supaya kalian membersihkan, mensucikan najis yang ada dalam hati kalian. Hoza Muhammad Maksum rahmatullah alaih, anak daripada Mujaddid Al-Fisani rahmatullah alaih, dalam kitabnya menyatakan hati yang di dalamnya ada ghairullah, ada selain Allah, maka hati itu terkesan najis, dan hati itu terkena najis. Dan apabila dalam hati seseorang itu ada najis, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk ke dalam hati itu? Maka usaha yang pertama kali yang mesti dibuat oleh umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyucikan hati dengan la ilah. Apa yang disebut dengan ilah? Jadi ilah seperti mana Rob, seperti mana manusia meminta untuk hajatnya, keperluannya ditunaikan oleh zat tersebut. Itulah yang dikatakan dengan ilah. Itu juga dikatakan dengan Rob. Jadi usaha mengeluarkan segala macam bentuk ilah yang ada dalam hati manusia. Benda-benda yang kalian yakini di dalam hati kalian. Itu yang telah kalian jadikan ilah selama ini. Ada yang menganggap ilah itu adalah bapaknya. Ada yang menganggap saudara itu sebagai ilahnya. Ada yang menganggap itu adalah suaminya ilah itu. Ada yang menganggap istrinya yang ilah itu sudah menjadi ilah. Ternyata istri-istri orang-orang di zaman sekarang sudah dianggap seperti inilah. Ada yang menganggap harta, ada yang menganggap perdagangan, ada yang yakin kepada tentara, ada yang yakin kepada polisi, ada yang yakin dengan pemerintah, ada yang yakin kepada menteri, kementerian, ada yang yakin kepada kerajaan, kekuasaan, yang yakin kepada harta dan kebendaan. Ini segala bentuk ilah. Ini supaya dibersihkan, dikikis sampai bersih dari setiap hati manusia. Penting untuk dibersihkan. Kemudian ketika hati itu sudah suci, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk ke situ. Illallah. Pertama adalah mengeluarkan segala bentuk keyakinan. Apapun orang yang berdagang dan dia juga buat kerja tabligh, akan tetapi keyakinannya yang lebih berat kepada perdagangannya, maka dia tidak akan selamat. Seorang petani yang buat kerja pabrik tapi yakinnya lebih berat kepada pertaniannya, dia tidak akan selamat. Orang yang membuat kerja tabligh tapi yakinnya terhadap harta dan kebendaan, maka dia juga tidak selamat. Seluruh keyakinan-keyakinan itu perlu dikeluarkan dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati, bahwasanya yang menyelesaikan dan memperbaiki keadaan dan menyelesaikan masalah hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah asas daripada setiap usaha seluruh para anbiya alaihimus sholawatu wa taslima. Meluruskan keyakinan yang ada dalam hati,
membersihkan keyakinan hati. Ketika keyakinan yang salah sudah bersih dari dalam hati, maka yakin yang benar akan masuk ke dalam hati. Maka dikatakan kita adalah penganut agama Ibrahim alaihissalam. Maka apa asas pertama dalam milah Ibrahim alaihissalam? Yakni memalingkan wajah, memalingkan pandangan dari segalanya, dari seluruhnya, dan menghubungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kemanisan kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bercita-cita untuk terus meningkat dalam mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena derajat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ada ujungnya. Bagaimana dalam meningkatkan derajat tersebut saya terus dan menerus meningkat. Kapan kita bisa dapatkan? Ketika kita telah mengeluarkan keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam hati, dan memasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan masuk ke dalam hati kita selama kita tidak mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kita. Untuk sampai ke pintu ilahi, maka harus melalui pintu Muhammadi. Tanpa memilih jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan ta'aluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merasakan kecintaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merasakan manisnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu jalan, yakni dengan kehidupan yang suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mewujudkan kehidupan yang suci dan penuh dengan keberkahan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kita dan dari seluruh umat, maka umat ini telah diberikan tanggung jawab yang sangat besar disebabkan khatman nubuwah. Setiap orang tua dari umat ini, setiap anak muda, setiap laki-laki, perempuan, setiap orang yang bisa baca tulis, yang tidak bisa baca tulis, setiap pemimpin dan rakyat, dan setiap orang yang miskin, orang kaya, tanggung jawab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampaikan melalui lisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku, aku menyuruh hamba-hamba Allah kepada Allah. Aku menyeru dengan penuh keyakinan, aku mengajak kepada kesuksesan, bukan kepada kegagalan. Aku mengajak kepada yang hak, bukan kepada yang batil. Ini adalah usaha dan kerja saya, kerjaku dan kerja setiap orang yang mengikuti orang yang beriman kepadaku. Ini juga merupakan kerja mereka. Rasulullah SAW telah pergi dengan meninggalkan dan memberikan usaha ini kepada umat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pikir bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk usaha ini. Maka setiap orang di antara kita memiliki tanggung jawab untuk buat usaha dan kerja ini. Masya Allah, Rasulullah SAW telah pergi dengan meninggalkan dan memberikan usaha ini kepada umat. Apa hasil yang harusnya didapatkan dari usaha ini? Supaya tujuan manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cahaya hidayah masuk ke dalam hati-hati manusia. Kita telah melupakan usaha tersebut, telah banyak menggunakan waktu kita yang berharga dan potensi-potensi yang kita miliki kepada keperluan-keperluan yang kecil, kesibukan-kesibukan kecil. Ada yang menghabiskan di perdagangan, ada yang menghabiskan di pertanian, ada yang di dalam pekerjaan, ada yang di dalam pemerintahan, ada di dalam kekuasaan, ada dalam pertanian dan perkebunan. Kita telah menggunakan seluruh kemampuan, potensi, ilmu, dan pikiran kita untuk perkara itu. Sungguh kita telah berbuat satu kezaliman yang sangat besar. Di dalam doa Maulana Yusuf Sahab rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya, ya Allah, sesungguhnya kami telah berbuat satu dosa yang sangat besar karena tidak menjalankan kerja Nabi sebagai kerja kami. Yang disebabkan itu seluruh dunia dipenuhi dengan dosa besar.
supaya kita mengakui kesalahan kita yang sangat besar ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kita ke dunia ini untuk satu tugas yang sangat besar, agar bagaimana supaya tujuan manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling kepada makhluk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini di mana kita gunakan kemampuan kita, potensi kita, ini satu dosa, satu kesalahan yang sangat besar yang telah kita lakukan. Bagaimana supaya kita ini mengakui kesalahan kita yang sangat besar ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia adalah Rahman Rahim, Dia sangat pengasih dan Dia sangat mengampuni dosa-dosa, dan Dia menutupi dosa-dosa dan kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat mencintai hamba-hambanya, zat yang maha mengampuni kesalahan hamba-hambanya, yang maha menutupi kesalahan hamba-hambanya. Ini adalah ta'aluk yang khusus Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami bersalah, benar-benar bersalah. Ya Allah, Engkau telah berikan tanggung jawab kepada kami, tapi kami terus sibuk dengan rumah kami, sibuk dengan kebendaan kami, pekerjaan kami. Maka ini adalah kesalahan yang besar dari kami. Ya Allah, ampunilah kami, maafkan kami. Dan maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Begitu seorang hamba meminta maaf, Allah Subhanahu wa taala maafkan semuanya. At-taibuna minadzanbi kama la yatambalah. Orang yang memohon ampun dari dosa-dosa, maka seperti dia ini tidak pernah berbuat dosa. Yabna Adam, law balagot dzunubuka alas samai tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Sekiranya dosa kalian sampai menutupi langit, sampai memenuhi langit dan bumi, dan memenuhi ruang kosong antara langit dan bumi, dan kamu meminta ampun, meminta maaf kepadaku atas dosa-dosa kamu, aku akan maafkan, aku akan ampuni semua dosa-dosa kamu, aku tidak peduli. Maka untuk itu saudara-saudara sekalian, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, karena sebagaimana mestinya kita harus buat kerja, kita tidak kerjakan seperti itu. Kita maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah minta maaf dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Qurtubi rahmatullahi alaih menerangkan sebuah hadis dalam tafsirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersangka baiklah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menghancurkan satu kaum hanya karena mereka itu bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku akan berikan kepada hambaku sesuai apa yang dia sangkakan kepadaku. Maka setelah kita mohon ampun kepada Allah dengan penuh sangka baik kepada Allah, bahwasanya ya Allah, saya telah mengakui kesalahan saya di hadapan Engkau, saya mengakui akan dosa-dosa saya. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, maka pasti dan pasti Dia telah memaafkan saya. Kemudian kita azamkan bahwasanya mulai saat ini saya akan jadikan usaha ini sebagai kerja saya. Saya akan gunakan seluruh kemampuan dan potensi saya untuk kerja ini. Saya akan gunakan akal pikiran, kemampuan, dan kecerdasan ilmu saya segalanya untuk kerja ini, sampai agama ini hidup di seluruh dunia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atau seluruh jiwa raga, nyawa, dan semuanya yang ada pada saya terkorbankan untuk kerja ini. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan tanggung jawab kerja seluruh alam. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, maka di tempat yang sangat indah ini, di Gardu Pandang di Kaliurang di atas, satu tempat di mana kita bisa melihat Gunung Merapi. Nah, saya berada di tamannya di bawah ini. Kita di sini sama-sama bermudzakarah bagaimana agar kita digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kerja ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.